Ya, saya share desktop saya ke situ. Ini sambil saya rekam. Sekarang berapa ini? 48 ya, dengan saya ada 246. Untuk nanti yang tidak bisa join tidak apa-apa ya, karena sudah saya rekam ini. Saya mereview sedikit materi yang kemarin tentang sorting. Yes, pokoknya intinya sorting itu mengurutkan nilai gitu ya. Kemudian untuk mengurutkan nilai nanti caranya bisa bermacam-macam, walaupun sebenarnya yang dilakukan sama ya, mengurutkan dari misalnya dari besar nilai paling saya ulang, mulai dari nilai paling kecil sampai paling besar kalau angka gitu ya misalnya, atau sebaliknya dari nilai paling besar sampai paling kecil gitu ya. Atau kalau yang selain angka yang bisa diurutkan nanti adalah huruf, kalimat, string atau kata gitu ya, dari awal sampai akhir sesuai urutan abjad. Ya, cara untuk mengurutkan itu nanti bisa bermacam-macam. Ya, nanti ada namanya algoritma sorting ya. Di situ saya sudah nulis di grup WA ada 5 algoritma sorting yang dasar ya, yang sederhana itu. Mulai dari bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort ya. Selain itu nanti sebenarnya banyak algoritma sorting yang lain yang sudah pengembangan ya, sudah lebih kompleks itu caranya. Tapi paling tidak yang dasar ini nanti kalian harus kenal. Terus harapan saya nanti kalian itu tahu langkah demi langkahnya. Jadi apa yang dilakukan, misalnya di sana ada perbandingan, apa yang dibandingkan, kapan dibandingkan begitu. Kemudian kalau ada pertukaran posisi itu ya bagaimana pertukaran posisi dilakukan begitu ya, syaratnya apa gitu. Oke. Sorting ini yang tadi ya, ini sudah ada penjelasannya di YouTube. Sekilas saja untuk sorting ini contoh kasus yang sehari-hari kita melakukan sorting di program. Mungkin kalian pernah mengurutkan nilai yang ada di Excel gitu ya, atau kalau ini misalnya yang sudah kenal database, nilai di tabel di sebuah kolom diurutkan gitu ya, berdasarkan, kalau ini abjad karena datanya berupa string. Kemudian bubble sort ini algoritma yang paling sederhana, disebut bubble ya di sini. Bubble itu artinya gelembung ya. Itu seolah-olah nanti kita apa ya istilahnya, melayangkan nilai itu ya. Gelembung kan ya, melayang begitu. Jadi nanti ini nilainya ada kita geser itu ya, kayak kita, nah ini yang awalnya 6 ada di depan, nanti kita bandingkan dengan setiap nilai yang ada di array gitu ya. Dia disebut bubble karena seolah-olah nilai yang tadi ya, yang kita tarik dari depan itu 6 itu seolah-olah nanti melayang gitu ya. Dia setiap kali ini pindah posisi nanti akan dibandingkan dengan nilai elemen yang lain gitu. Oke, terus ini dan seterusnya adalah penjelasan langkah demi langkahnya itu, apa yang dibandingkan. Saya kira ini mudah untuk dipahami ya. Terus sesuai yang kemarin saya janjikan, kita akan membahas kuis yang saya berikan ya. Ada array B yang berisi 6 elemen, kemudian bagaimana kita mengurutkan nilai yang ada di array B menggunakan bubble sort. Saya belum melihat jawaban yang kalian berikan itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan.
kelihatan ya, ini saya baru saja membuatnya. Jadi tadi arraynya isinya 8, 2, 1, 3, 10, 5 gitu. Bagaimana kita mengurutkan menggunakan bubble sort. Yang pertama kita cek dari elemen pertama dan kedua gitu ya. Di iterasi pertama kita bandingkan 8 banding 2, ternyata 8 lebih besar dari 2. Kalau lebih besar itu kita tukar posisinya, 2-nya di depan, 8-nya di nomor 2 itu ya. Oke, ini terjadi satu kali pertukaran posisi. Setelah posisinya ditukar, kita bandingkan lagi elemen ke-2 dan ke-3, 8 dan 1. Ternyata 8 lebih besar dari 1. Kita tukar 2, 1, 8 dan seterusnya itu. Terjadi pertukaran posisi yang kedua gitu. Kemudian lanjut, kita pindah lagi, sekarang 8-nya di posisi ketiga ya. 8 akan kita bandingkan dengan 3, ternyata 8 lebih besar dari 3. Kita tukar, 3-nya sekarang di posisi nomor 3 gitu ya. Terus kemudian 8-nya di posisi nomor 4. Terjadi pertukaran posisi yang ketiga ya. 2, 1, 3, 8, 10, 5 gitu. Terus lanjut lagi, 8 kita bandingkan dengan sebelahnya 10 ya, ternyata 8 lebih kecil dari 10. Tidak perlu kita lakukan tukar posisi ya. Terus lanjutnya kita pindah ke 10 ya, 10 dibandingkan dengan sebelahnya 5, ternyata 10 lebih besar dari 5. Kita tukar posisinya, sekarang 10-nya paling terakhir, 5-nya di sebelumnya gitu ya, menjadi 2, 1, 3, 8, 5, 10. Sudah terjadi 4 kali pertukaran posisi ya. Karena tadi sudah sampai terakhir ya, ini sampai elemen 10 dan 5 tadi yang sudah di ujung array, kita lanjut ke iterasi yang kedua ya. Prosesnya belum selesai ya, ini karena ada yang belum urut. Yang sekarang setelah iterasi pertama, arraynya menjadi 2, 1, 3, 8, 5, 10. Seperti iterasi pertama, kita bandingkan elemen pertama dan kedua, 2 dibanding dengan 1, 2 lebih besar dari 1. Kita tukar posisinya, sekarang 1-nya di depan, 2-nya di nomor 2 ya. Sudah sekarang kalau kita hitung, sudah terjadi 5 kali pertukaran posisi. Terus posisi terakhirnya ini ya, 1, 2, 3, 8, 5, 10 gitu. Kita lanjut lagi, 2 bandingkan dengan sebelahnya 3 ya, 2 lebih kecil dari 3, tidak kita tukar posisinya. Lanjut, kita bandingkan setelahnya 3 banding dengan dibandingkan 8 ya, 3 lebih kecil dari 8, tidak ditukar posisinya. Terus lanjut lagi, 8 dengan sebelahnya 5, 8 lebih besar dari 5, ditukar 6 kali pertukaran posisi ya totalnya sekarang. Terus sebelahnya 8 dengan 10 ya, kita bandingkan 8 lebih kecil dari 10, tidak kita tukar posisinya. Ini sudah sampai ujung iterasi kedua, berarti sudah selesai. Kita ke iterasi yang ketiga ya. Terus kita bandingkan kayak tadi, mulai dari posisi paling depan ya, 1 banding 2, lebih kecil, tidak ditukar gitu. Terus dan seterusnya, ini kita lihat sekilas sudah urut ya ini. Jadi di iterasi ketiga itu tidak ada pertukaran posisi ya, dan seterusnya itu sampai iterasi ke-6.
Jadi bubble sort itu iterasinya diulang sampai sejumlah n ya. N nya itu jumlah elemen. Kalau arraynya isinya 6 berarti iterasinya sampai 6 kali. Terus di setiap iterasi itu perbandingan nilai ya, perbandingan nilai sebanyak 5 kali. Jadi ini 1:2 yaitu yang pertama ya. Terus kemudian kita bandingkan, maaf, contohnya ini 1:2 itu perbandingan yang pertama, kemudian sebelahnya 2:3 perbandingan yang kedua, terus sebelahnya 3:5 perbandingan yang ketiga, terus setelahnya lagi 5:8 perbandingan keempat, terus dan terakhir 8:10 ya, perbandingan ke 10. Jadi setiap iterasi ada 8:10 itu perbandingan kelima ya. Jadi setiap iterasi ada 5 perbandingan atau sejumlah n-1, n nya tadi jumlah elemen. Karena di sini elemennya jumlahnya 6, berarti 6 dikurangi 1 ya 5. Kemudian ada n iterasi, ada 6 iterasi, nah n nya 6 tadi. Jadi 3 kali 5 kali 6 ya, ada 30, apa ya itu ya, itulah 30 kali kalau di kita total ya jumlah perbandingan dan iterasinya, atau ya 30 kali perbandingan. Nah itu nanti yang kemarin ya, yang saya tuliskan kompleksitas di sini. Kompleksitas algoritma ini, jadi untuk setiap elemen dalam array bubble sort melakukan perbandingan sejumlah n-1 tadi, ada 5 ya, 6 dikurangi 1, kompleksitasnya on untuk perbandingan di setiap iterasi, dan itu totalnya, total running time-nya itu n kuadrat ya, karena tadi n kali n untuk jumlah perbandingan, kemudian n untuk jumlah iterasi gitu. Base case-nya on ini kalau misalnya input listnya sudah urut, jadi tidak perlu melakukan tukar posisi. Worst case-nya kalau misalnya semuanya belum urut, itu nanti n kuadrat ini ya, on kuadrat. Nah ini nanti saya upload ya, ini untuk apa itu jawabannya tadi itu ya. Ya, sampai sini ada yang belum paham bubble sort mungkin? Aman ya? Oke. Untuk live di Google Meet nanti saya juga tidak banyak-banyak ya. Ini saya lihat kalian yang di praktikum lumayan berat ya. Ya jadi saya juga ini tidak akan memberi banyak tugas nanti ya. Ini pokoknya materi-materi saya upload gitu aja. Selanjutnya kalian nanti lebih banyak belajar sendiri ya, karena kuliah online dibatasi, tidak terus-terusan, cuma sampai sebelum lebaran. Terus nanti ya biasa sih, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di grup ya. Oke, habis ini saya lanjutkan ke materi selection sort ya. Sebenarnya saya mau tambahkan juga insertion, tapi saya belum selesai membuat apa itu slide-nya ya. Nanti sekilas saja saya tunjukkan langkah-langkah dari insertion sort gitu aja. Bukan yang bubble
Oke, selanjutnya tentang selection sort. Nah, ini sama sebenarnya, kita mengurutkan juga, tapi caranya sedikit berbeda dari bubble sort. Nanti kita mencari nilai terkecil dalam array ya. Kemudian nanti ditukar yang pertama ya. Jadi yang paling kecil itu nanti dipindah ke posisi elemen yang pertama gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari elemen terkecil yang ada di dalam array ya, selain dari posisi yang pertama tadi. Terus kemudian kita tukar, kita pindahkan ke posisi elemen yang kedua gitu ya. Terus nanti kita pindah lagi, kita pindah ke elemen yang ketiga, kita cari nilai terkecilnya berapa itu ya, dan seterusnya gitu. Oke, algoritmanya nanti langkahnya ini ya, kurang lebih seperti ini. Pertama kita tetapkan indeks ke 0 atau elemen pertama itu sebagai posisi dari nilai yang terkecil ya, atau nilai minimum. Kemudian nanti tadi ya, kita bandingkan misalnya elemen array-nya ada 5 begitu. Jadi posisi pertama sampai ke 5 dicari yang paling kecil berapa. Kalau sudah ketemu yang paling kecil, dipindah ya, ditukar ke dengan posisi yang pertama ya. Misalnya yang paling kecil kalau ada di posisi yang kelima, berarti yang posisi kelima dan posisi yang ke pertama itu saling ditukar posisinya. Terus setelah itu kita ke elemen selanjutnya atau sebelah kanannya ya. Jadi kalau misalnya setelah posisi yang pertama, sebelah kanannya itu posisi yang kedua. Kemudian elemen yang kedua sampai elemen kelima kita bandingkan, kita cari yang paling kecil yang berapa ya, ada di posisi yang berapa. Ternyata kok ada di posisi yang ketiga gitu ya. Berarti nanti kita tukar lagi, kedua dan ketiga ditukar posisinya gitu. Setelah itu kita pindah ke posisi elemen yang ketiga, 3, 4, 5 itu nanti kita elemen ketiga, keempat, kelima kita bandingkan, kita cari yang terkecil yang mana itu ya. Kalau sudah ketemu ya itu tukar lagi dengan posisi yang ketiga dan seterusnya ya. Supaya lebih jelas coba kita lihat di sini ya, ini contoh selection sort ya. Ini mungkin sangat cepat animasinya ya, ini biar selesai dulu ya, nanti saya jelaskan ya. Ini sudah urut, ini misalnya kalau belum urut ya, ini ya 6 dicari yang paling kecil berapa, 1 ditukar. Terus posisi yang kedua ketemu, ini ya, ditukar ketiga dengan yang lain ya, ini sudah ketemu yang ini 9 dan dan seterusnya. Pokoknya setiap kali ini setelah pindah posisi dicari yang terkecil di antara yang lainnya ini ya. Berarti ini dari ini 8 sampai ke belakang cari yang terkecil ya, 3 sampai belakang cari yang terkecil, 4 sampai belakang, 9 sampai belakang terkecil yang mana itu ya, terus dipindah ya. Nanti dilihat-lihat sambil dicek langkah per langkahnya supaya paham gitu ya. Oke, contoh ada array A isinya 6, 8, 3, 5, 9, 10, 7, 2, 4, 1 ya. Iterasi yang pertama ditetapkan dulu minimal atau paling kecilnya itu di posisi yang pertama, A0 ya, atau 6. Kemudian nanti kita bandingkan antara 6, 8, 3, 5 dan seterusnya sampai 1. Yang paling kecil itu berapa? Ternyata yang paling kecil adalah 1 atau A9 ya. A0 dan A9 ditukar posisinya. Nah, ini ya, di akhir iterasi 1 di depan, 6 paling belakang. Kalau sudah, kita ke iterasi yang kedua ya, yang 1 tadi diabaikan ya, kita pindah di sebelah kanannya, 8, 3, 5, 9 dan seterusnya sampai 6 dibandingkan, ketemu yang paling kecil ternyata A7 ya. Oh, ini salah, ini harusnya ini 2 ya, ini saya koreksi, A7 itu isinya 2 ya, bukan 7.
A7 isinya 2, tukar A1 dan A7. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 7, 8, 4, 6. Terus kita iterasi yang ketiga. Ya, 1 dan 2 diabaikan, terus kita pindah ke sebelahnya 3 sampai ini ya 6, 3, 5, 9 dan seterusnya, dicari posisi yang paling atau nilai yang paling kecil gitu ya. Dapat yang minimalnya atau yang paling kecil A2 isinya 3. Nah, ini tidak ada pertukaran posisi ya, karena 3 sudah di posisinya. Terus kita pindah ke sebelahnya, iterasi 4, 1, 2, 3 diabaikan, 5 dan seterusnya sampai 6 dibandingkan. Dapat yang paling kecil itu A8. Isinya ketemunya 4, A3 dan A8 ditukar ya, 4 dan 5 itu ditukar. Terus sudah kita ke iterasi kelima gitu ya. Tadi yang sudah urut diabaikan, kemudian minimalnya di 9, itu 9 sampai 6 dibandingkan, dicari yang paling kecil, terus kemudian ketemu yang paling kecil isinya 5. A4 dengan A8 ditukar posisinya gitu. Dan begitu seterusnya sampai iterasi yang ke-10. Nanti di akhir didapat array yang sudah urut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Ini kayaknya tadi ada yang ngechat, saya lihat dulu di Meet. Oh ya, selamat pagi Ayub. Ya, nanti saya upload penjelasan ini ke YouTube. Jadi yang ketinggalan karena baru gabung tadi jadi bisa ikut menyimak ya. Oke. Sampai di sini tadi iterasi ke-10, hasil akhir berupa array A. Maksudnya iya ya, benar ya, array A yang elemennya sudah urut 1 sampai 10 gitu. Kan ada 10 elemen, iterasinya juga sampai 10. Kalau nanti hanya 5, iterasinya juga hanya sampai 5 iterasi. Kompleksitas untuk running time juga sama, ini dalam notasi Big O, N kuadrat ya, ini kompleksitasnya. Karena tadi ada iterasi sejumlah N, kemudian setiap iterasi kita mencari nilai nilai minimumnya itu dengan cara membandingkan elemen ya. Perbandingan elemen itu kompleksitasnya juga N ya tadi, karena menelusuri satu-satu ya, dari depan sampai belakang. Kalau di total nanti N kali N itu N kuadrat. Contoh source code, ini contoh source code saya ambil dari PDF yang saya upload tadi. Ini hanya sebagian ya, ini untuk fungsi selection dan swap atau pertukaran posisi. Lengkapnya ada di GitHub saya gitu. Seperti tadi kita menetapkan yang paling kecil ya, di sini ada smallest, isinya indeks dari smallest element atau elemen yang paling kecil nilainya. Terus ada looping for ini ya, 2 ini. Yang pertama untuk iterasinya tadi, kemudian di dalamnya ada perbandingan nilai, kemudian ada pertukarannya juga. For yang pertama untuk iterasi, for yang kedua untuk perbandingan ya, perbandingan dan pertukaran posisi. Oh ya, ini for selection shortcut, benar sih.
kemudian yang swap itu untuk pertukaran posisi ya. Nanti untuk misalnya ada yang belum paham source code, kita bahas di grup saja ya, tidak di pas live ini. Untuk ini contoh yang saya berikan nanti dalam source code dalam bahasa C. Mungkin kalau di praktikum sudah diajarkan C++, sudah diajarkan ya, tidak masalah ya ini. Nanti kalau sebenarnya kan kodenya juga mirip-mirip saja sih. Saya kira tidak ada masalah ya untuk penggunaan C, atau ada. Nanti disampaikan di grup ya yang belum paham coding. Oke, itu tentang selection sort ya. Nanti bisa menyimak lagi di YouTube ya rekamannya ini. Yang tertinggal tadi ini saya sudah ya. Oke. Terus saya tambahkan tentang insertion ya. Insertion sort. Sedikit saja, ini yang insertion saya belum selesai menuliskan slide PPT nya, jadi sekilas saja ini. Ini yang contoh langkah per langkahnya saya belum ada ya. Untuk insertion sort itu caranya juga ini ya, agak sedikit berbeda. Kita membandingkan dua nilai terlebih dahulu ya, misalnya ini 5 dengan 6, 5 yang kecil ditukar ya. Terus selanjutnya kita lihat sebelahnya ya, 5 ya, posisi yang ketiga dibandingkan ini paling kecil ya, ini dipindahkan. Tadinya 1 ini ke posisi yang 4 dibandingkan dengan 3 yang sudah urut. Nah, ini dia paling kecil jadi dimasukkan paling depan ya. Ini 8 dibandingkan dengan yang ini ternyata paling besar ya, dia di posisi belakang. 7 dibandingkan dengan yang lain ternyata dia lebih kecil dari 8, di depannya 8. 2 dibandingkan dengan yang sudah urut ya, terus ketemu dia lebih kecil dari yang 6, lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 3 tapi lebih besar dari 2. Nah itu dia masuk ke situ ya. 4 dibandingkan dengan yang sudah urut, lebih kecil dari 8, lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 4, 6, lebih kecil dari 5 tapi lebih besar dari 3, masuk di situ kayak gitu ya. Pertama dibandingkan 2 dulu, 6 dengan 5 di sini contohnya. Ini kok lambat banget, mungkin karena saya sambil ngerekam ya. 5 lebih kecil dari 6, 3 dengan yang lain ya, 3 dengan lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 5, berarti paling depan gitu ya. 1 dibandingkan yang lain yang sudah urut, 1 lebih kecil dari 6, 1 lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 3, masuk. 8 dengan yang lain ya, 8 paling besar jadi posisinya di situ. 7 dengan yang lain lebih kecil dari 8 tapi lebih besar dari 6, di situ posisinya. 2 dengan yang lain lebih kecil dari 8, 7, 6, 5, 3 ya, masuk di posisi yang kedua gitu ya. Itu untuk insertion sort, visualisasinya seperti itu ya. Untuk langkah per langkahnya ini karena saya belum membuat, nanti saya susulkan aja di grup WhatsApp ya. Nanti saya kasih contoh penjelasan step by stepnya untuk insertion sort. Terus oh iya, tadi saya menyampaikan juga metode sorting yang lain ya, ini belum ada slide-nya, nanti silakan dipelajari. Tadi insertion sort, kemudian merge sort dan quick sort. Terus saya tadi juga menyampaikan materi selanjutnya ya. Setelah itu ada materi mengenai graf
graph traversal, kemudian ada shortest path algorithm, dan minimum spanning tree. Ini nanti ya akan saya berikan materinya. Terus untuk live di Google Meet nanti kita seminggu sekali saja ya, nggak usah sering-sering. Terus kita masih kuliah sampai 22 Mei ya, untuk instruksi dari kampus atau sebelum lebaran. Tapi materi harus disampaikan semua, jadi nanti yang belum bisa kita bahas di Google Meet kalian membaca ya itu nanti. Karena tadi saya mengikuti hasil audiensi BEM dengan pihak kampus untuk ada pemadatan materi tapi tidak menambah pertemuan ya itu. Jadi nanti materi yang belum disampaikan dibaca oleh mahasiswa sendiri gitu. Oke. Sebentar saya stop dulu untuk recordingnya.